lagi di channel Al Hadi Dida. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, aku bakal share kalian 10 hal kalian siapkan ketika berumur 20 tahun. Apa saja? Langsung disimak. Yang pertama, lebih banyak belajar dan membaca. Jika kamu masih malas-malasan, sebaiknya ubah sikap kamu dan mulai menjadikan belajar atau membaca sebagai hobi baru. Seseorang yang akan memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas, jika dia mau serius banyak belajar dan membaca, baik itu berupa buku, artikel, dan masih banyak lagi. Jadi jangan pernah malas untuk belajar dan membaca. Nah, ini bisa kamu terapkan ketika kamu berumur 20 tahun, di mana hal tersebut menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan membaca dan terus belajar, kamu tidak akan puas dengan apa yang kamu miliki sekarang. Yang kedua, berani mengatakan tidak. Banyak dari generasi muda tidak berani mengatakan penolakan terhadap apa yang menurutnya tidak bagus untuk dirinya. Terlepas itu hal negatif atau hal positif yang kurang cocok ditekuni. Mulai sekarang cobalah untuk mengatakan tidak agar kamu memberikan penegasan akan gagasanmu menolak hal tersebut. Nah, ini di kehidupan kita sering terjadi karena kita tipikal orang yang gak enakan. Jadi menerima sesuatu yang mungkin diri kita sendiri tidak menerimanya, dan itu berat guys. Tips yang ketiga, biasakan bersyukur atas segala yang dimiliki. Penyakit generasi muda saat ini adalah kurangnya rasa bersyukur yang ditanamkan pada dirinya hingga membuat mereka merasakan insecure. Bagaimana tidak, jika seseorang yang mereka lihat jauh di atas mereka, cobalah sekali melihat siapa saja orang yang keadaannya di bawahmu. Syukuri apa yang kamu miliki dan belajar untuk menerima keadaan yang ada. Berikutnya di sini, mencoba explore banyak hal yang terkait skill yang kamu miliki. Jika kamu memiliki skill yang sudah kamu kuasai, sebaiknya kamu pelajari lebih lanjut agar kamu tetap berada di posisi yang baik pada kemampuan yang kamu punya. Ketertarikan kamu terhadap skill yang kamu miliki bisa menjadi investasi di masa depan. Nah, misalnya kamu pinter edit sebuah video atau kamu membuat sebuah video, kamu tekuni hal tersebut, kamu pelajari sampai ke akar-akarnya. Secara tidak langsung kamu sudah berinvestasi leher ke atas, yang mana hal tersebut menjadikan diri kamu lebih profesional di bidang yang kamu tekuni itu. Selanjutnya di sini, investasi ke diri sendiri. Bentuk dari investasi diri sendiri adalah mengembangkan skill yang kamu miliki hingga kamu dapat menentukan profesi apa yang dapat kamu tekuni di kemudian hari. Seperti yang aku bilang tadi, misalnya kita tertarik atau sering buat video dan menurut kita sendiri itu belum profesional, kamu bisa unik itu lebih dalam untuk menjadi videographer ataupun video editor yang profesional. Yang berikutnya adalah kenali dan pahami diri. Coba untuk lebih memahami dirimu sendiri dengan cara melakukan pencarian jati diri. Kamu dapat melakukannya seperti mencoba hal-hal baru, mempelajari kesalahan yang pernah kamu buat dan memperbaikinya. Ini buat aku sendiri, udah aku terapin cara menerima diri, cara memahami diri. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita sudah tahu respon apa yang bakal terjadi di diri kita, karena kita sudah tahu jati diri kita yang sebenarnya. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Ketika kita sudah tahu dengan jati diri kita, kita tidak susah lagi untuk beradaptasi dalam situasi apapun. Berikutnya, menemukan passion dan menekuninya. Jika kamu sudah tertarik akan suatu hal, cobalah untuk menekuninya dan konsisten. Kamu akan menjadikan profesi di kemudian hari. Seperti yang aku kerjakan sekarang, seperti yang kalian lihat di sini, aku tipikal orang yang suka berbicara, vokal di tongkrongan. Aku juga bisa membuat video dan juga mengedit. Lalu aku memutuskan untuk menjadi content creator. Baik, berikutnya di sini adalah memiliki lingkungan yang positif. Kamu harus selalu berada di sekeliling orang-orang yang dapat membantumu atau menjadi support system. Sangatlah penting. Keberadaan orang yang positif menjadikanmu jauh lebih bersemangat. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih suka nongkrong ini, aku nggak mempermasalahkan tentang kita suka nongkrong kapanpun dan dimanapun. Itu bentuk dari kebahagiaan kita sendiri. Tapi pilihlah tongkrongan-tongkrongan yang sekiranya membuat kamu jauh lebih baik dibandingkan tongkrongan-tongkrongan yang malah merusak mental maupun pribadi kamu sendiri. Karena dengan siapa kita berteman juga berpengaruh untuk kita ke depannya. Oke, berikutnya di sini ada punya target dan tujuan hidup. Tentukanlah target dan tujuanmu mulai dari sekarang agar 10 tahun ke depan kamu sudah tidak perlu khawatir lagi.
Mulai sekarang di saat umur 20 tahun kita harus menentukan arah tujuan hidup kita mau kemana. Apa mau jadi orang kaya, mau jadi bisnismen, mau jadi orang biasa saja, orang sederhana. Kita harus memulai dan menentukannya sekarang. Karena kenapa? Jangan nanti di usia 30 tahun kita baru mengekspor diri, baru memahami diri. Jadi jangan terlambat ya guys. Yang terakhir adalah tingkatkan kemampuan manajemen waktu. Usia 20 tahun adalah usia awal dari produktivitas seseorang dalam bekerja dan melakukan hal-hal apapun. Selagi masih muda, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Mulai mengatur waktu akademik, karir, dan kehidupan kamu sehari-hari. Di usia 20 tahun kita dituntut untuk bisa mengatur waktu lebih efisien. Karena kenapa? Dari 24 jam berapa banyak waktu kita untuk mengekspor diri, bekerja, malas-malasan. Oke, segitu aja buat konten kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.